Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan terkait proyek akhir kami di mata kuliah routing dan switching. Pada kesempatan kali ini kami mengambil judul simulasi jaringan lab pada lantai gedung sekolah SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menerapkan VLAN, LAN Security, DHCP, dan RIP. Next. Di sini terdapat 3 anggota tim. Yang pertama ada saya sendiri, Stefani Felicia Irawan, dengan NIM akhir 2012. Saya Firdan Rahmadani dengan NIM 2008. Dan saya Marcel Cynthia Bella dengan NIM 2027. Oke, next. Latar belakang kami mengambil judul tersebut, yaitu kami ingin melakukan simulasi sehingga dapat melakukan peninjauan atau penilaian terkait gambaran pencapaian jaringan komuter yang terbebas dari masalah seperti pengiriman data yang lambat, koneksi yang tidak stabil, dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi produktivitas kerja. Tujuan kami yang pertama yaitu simulasi jaringan pada lab di setiap lantai gedung SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Yang kedua, kami ingin mengetahui rangkaian jaringan yang terbentuk pada lab di setiap lantai gedung SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Dan yang ketiga, tujuan kami yaitu kami ingin mempelajari tata cara rangkaian jaringan berbasis kerja lapang. Berikut merupakan tinjauan lokasi dari SMKM Darul Ulum, yaitu yang pertama, SMKM Darul Ulum mempunyai 1 gedung laboratorium yang terdiri dari 4 lantai. 3 lantai di SMKM Darul Ulum Muncar Banyuwangi memiliki 1 ruang laboratorium di setiap lantainya, yaitu dari lantai 2 sampai lantai terakhir. Kemudian, setiap laboratorium terdiri dari 30 komputer. Yang keempat, terdapat ruang TU dan ruang guru yang masing-masing terdiri dari 10 komputer dalam satu ruangan, yaitu terdapat di lantai 1. Next. Untuk proyek ini kami menggunakan topologi tree, yang dimana topologi tree ini merupakan pengembangan dari topologi star dan topologi bus. Topologi tree ini memiliki fungsi utama untuk mengatur traffic data dalam jaringan dan bermanfaat dalam mendukung penambahan dan pengembangan jaringan berskala besar. Maka dari itu cocok banget digunakan di gedung di SMKM Muncar Banyuwangi. Kemudian kompleksitas dari proyek kami yaitu ada layer 2 dan layer 3. Di layer 2 kami memiliki pada lantai 1 terdiri dari ruang guru dan ruang TU. Kemudian terdapat 4 VLAN dan LAN security. Di layer 3 kami memanfaatkan DHCP, memanfaatkan RIP, dan DHCP dan RIP ini akan dikonfig ke semua router yaitu router 1, 2, 3, 4. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya, Saudari Marcel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk penerapan layer 2 ini, kita manfaatkan atau ada VLAN. Nah, VLAN ini diterapkan pada lantai 1, yang digunakan untuk memisahkan jaringan yang ada pada switch ruang guru, WiFi ruang guru, switch TU, dan WiFi TU. Dan di penerapan layer 2 ini kita juga menerapkan LAN security. Nah, LAN security ini dilakukan pada switch 1 ruang guru dan dilakukan protect ketika terdapat yang terhubung pada salah satu port pada switch. Selanjutnya penerapan layer 3, kita memanfaatkan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP ini diterapkan pada setiap router dan menggunakan server DHCP. Nah, pada layer 3 kita juga memanfaatkan RIP atau Routing Information Protocol. Nah, penerapan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi routing dan membagikannya di antara router-router dalam jaringan. Selanjutnya kita akan mendemokan
simulasi yang sudah kami buat, yaitu simulasi jaringan untuk gedung pada laboratorium yang ada di SMKN Darul Ulum. Nah, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang kita akan menggunakan beberapa perangkat seperti switch, router, dan sebagainya. Dan tadi sudah dijelaskan juga kita membangun simulasi untuk 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat 20 TV, dan lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 kita menggunakan, kita ada 30 perantai. Dan kita sudah menjelaskan juga tadi kan menggunakan topologi tree, di mana topologi ini adalah penggabungan dari topologi bus dan juga topologi star gitu. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan oleh Firdan. Silakan Firdan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dari simulasi Cisco Packet Tracer. Baik, ini adalah Cisco Packet Tracer simulasinya yang telah kami buat, yang dimana kita menggunakan topologi tree. Kenapa menggunakan topologi tree? Karena sesuai dengan studi kasus yang ada pada SMK Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Nah, pada topologi tree yaitu gabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi busnya ada di mana? Topologi busnya ada di sini. Dan topologi starnya terdapat pada antara server dan antara router dan switch. Begitu juga ada di sini. Ini gabungan antara topologi bus dan topologi star. Kemudian antara topologi starnya ini digabungkan antara router dan router dihubungkan menjadi satu. Seperti itu. Baik, saya mulai penjelasannya dari awal. Pertama kami membangun servernya terlebih dahulu, yaitu kami menggunakan DNS server dan web server. Untuk DNS servernya kita menggunakan DNS server Google yaitu 8.8.8.8. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk nantinya kita tidak perlu memasukkan IP untuk mengakses web server yang telah kita buat atau web dari SMK Darul Ulum yang telah kita buat. Jadi hanya memasukkan alamat laman webnya saja. Seperti itu. Kemudian di 2 server ini yang telah kita buat nantinya kita buat perangkat switch, router, dan dihubungkan ke internet. Yang di mana switch-nya ini dapat kita lihat bahwa pada fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 1.1 sudah dihubungkan ke server. Nah, kemudian setelah pada switch dihubungkan ke router ISP ini akan dihubungkan ke internet dengan IP 17.17.17.17. Nah, setelah itu pada internet ini kami hubungkan ke modem yang nantinya akan disalurkan ke router-router yang telah tersedia.
Baik, yang pertama kita menerapkan pada konfigurasi layer 2. Layer 2-nya terletak di mana? Kami menggunakan layer 2 untuk VLAN. Dan layer 2 itu untuk security, LAN security. Oke, yang pertama pada konfigurasi layer 2 terlebih dahulu, kami telah mengkonfigurasi untuk menggunakan VLAN eh, pada perangkat switch dan access point-nya di lantai 1. Nah, ini lantai 1. Jadi, seperti yang telah dijelaskan, di sini menggunakan 4 lantai dalam satu gedung, yang di mana lantai 1 ini terdapat ruang guru dan ruang TU, lantai 2 yaitu lab RPL, lantai 3 lab jaringan, dan lantai 4 lab multimedia. Baik, langsung aja yang konfigurasi L2-nya. Konfigurasi L2-nya pada VLAN, di sini setelah kita konfigurasi, yang di mana nanti VLAN-nya itu terdapat pada access point, switch pada ruang TU, switch ruang guru, dan access point di ruang guru. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa kami sudah mengkonfigurasi sebelumnya. Kami mengkonfigurasi pada VLAN-nya, mohon maaf, pada router. Nah, kita dapat lihat aja konfigurasi yang telah kita lakukan pada routernya. So, running config. Nah, dapat dilihat bahwa kabel fast Ethernet 1.0 telah melakukan sebuah VLAN terang atau yang sudah kita enkapsulasi. Nah, di sini sudah terpampang bahwa interface pada FA1.1/0 dengan VLAN 10 dan juga telah disetting VLAN 20, 30, dan 40. Nah, untuk IP address-nya kita menggunakan 192.168.11 untuk yang VLAN 10, kemudian 12 untuk yang VLAN 20, kemudian 15 untuk yang VLAN 30, kemudian 16 untuk VLAN 40. Kemudian kita dapat mengeceknya jika pada satu lantai ini dapat terhubung semua. Nah, kita dapat cek dengan mengeceknya. Dari PC10 ke PC10 di ruang TU. Nah, successful. Nah, dapat dibuktikan bahwa antara PC di ruang guru dan ruang TU ini sudah terhubung. Nah, kemudian kami juga sudah mengkonfigurasi dari switch-nya untuk menggunakan VLAN-VLAN yang sudah ada. Akan yang dihubungkan menggunakan mode terang. Nah, dapat kita lihat bahwa fast Ethernet 1 sampai 10 menggunakan VLAN 20. Kemudian untuk fast Ethernet 12 menggunakan VLAN 40. Baik. Di sini. Nah, ini sudah terpampang ya bahwa VLAN-nya sudah masuk. Kemudian kita dapat lihat dulu untuk show running graphic. Nah, ini juga sudah terlihat bahwa menggunakan akses VLAN
untuk fase Ethernet 1 sampai 10 di VLAN 20. Kemudian fase standar 11 menggunakan VLAN mode terang untuk mengakses VLAN 10, 20, 30, dan 40. Nah, untuk mengakses 10, 20, 30, 40. Seperti itu. Untuk 13 juga sama arah ke atas menghubungkan VLAN 10 dan 30-nya saja. Itu untuk konfigurasi layer 2. Baik. Untuk akses point-nya juga kita telah konfigurasi dengan menggunakan WPA 2 untuk keamanannya, autentikasinya, dan memberi SSID sesuai ruangan yang ada. Nah, kemudian kita dapat lihat juga di sini juga kita hubungkan access point-nya dari smartphone. Nah, sudah terhubung ke access point-nya. Oke, mungkin sebelum kita menjelaskan IP terlebih dahulu, IP DHCP. Nah, di sini kami menggunakan konfigurasi layer 2-nya pada security, LAN security. Nah, di mana LAN security ini kita implementasikan pada switch 1 yang ada di ruang guru. Jadi sehingga ketika penggunaan port, oke, langsung saja mungkin kita buka konfigurasinya. So running config. Nah, dapat kita lihat bahwa saya sudah melakukan switch port security violation protect. Nah, gunanya untuk apa? Ya, gunanya ini ketika semisal di ruang guru mencopot pada portnya, kemudian diganti dengan PC baru atau PC baru, nah itu akan mematikan atau tidak dapat digunakan lagi pada port yang telah dilakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kami menggunakan port security, switch port security violation protect untuk konfigurasi layer 2 yang kedua. Jadi untuk konfigurasi layer 2 kita menggunakan dua, yaitu VLAN dan LAN security. Baik, untuk selanjutnya yaitu kami konfigurasi untuk layer 3-nya. Layer 3-nya kita terapkan yaitu pada DHCP server, DHCP pool, dan RIP. Nah, DHCP di sini digunakan untuk memberikan alamat IP otomatis sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sehingga pada satu switch ini dapat menghasilkan IP yang sudah kita tentukan range-nya. Dari range berapa hingga berapa sesuai dengan portnya. Seperti itu. Jadi di sini saya sudah mengkonfigurasinya untuk DHCP-nya. Nah, di sini menggunakan DHCP pool dan pemberian nama DHCP-nya. Nah, di sini menggunakan 4 DHCP karena tadi kita telah menggunakan VLAN.
Jadi di sini ada 4 IP DHCP-nya. Nah, kan tadi sudah menggunakan VLAN ya, yang untuk menghubungkan dari VLAN 1, 10, 20, 30, 40. Nah, di sini di DHCP-nya ini menggunakan network yang telah kita inputkan. Kemudian untuk default routernya menggunakan apa yang kita butuhkan juga. Kemudian untuk DNS servernya yaitu menggunakan DNS server Google 888 yang nantinya itu untuk mengakses web browser. Baik, untuk DHCP-nya sudah kita setting seperti yang tertera pada layar. Nah, kemudian setelah itu, setelah pemberian DHCP, maka IP-IP yang ada pada PC tidak perlu dimasukkan secara manual. Jadi PC-nya langsung otomatis mendapatkan IP dari router yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Dengan mengkonfigurasi IP konfigurasinya ke DHCP dan maka otomatis IP address-nya mengikuti apa yang telah kita setting sebelumnya. Untuk subnet masknya 255 yaitu kelas C dan default gateway-nya sesuai yang di sini kita setting di awal tadi, dan DNS server menggunakan DNS server Google. Baik, selanjutnya untuk DNS servernya kita terapkan ke semua lantai. Jadi di sini juga menggunakan DNS server untuk memberikan alamat IP ke PC-PC. Nah, ini sudah dapat kita lihat. Terus kemudian di sini juga kita setting DHCP dan di sini juga DHCP. Kemudian untuk IP-nya kita memberikan IP pada lantai 1, 192, 168, 11, 12, 15 dan 16. Di sini memberikan 6 192, 168, 20 dan 21. Di sini 30 dan 31. Kemudian di sini 40 dan 41. Nah, itu untuk konfigurasi DHCP-nya. Sehingga menjawab untuk penerapan dari konfigurasi layer 3. Kemudian kita tidak hanya menggunakan DHCP, kita menggunakan RIP untuk saling menghubungkan antara router dan router maupun router dengan modem yang nantinya akan dihubungkan ke internet. Jadi RIP di sini gunanya untuk menghubungkan satu sama lain dengan memasukkan IP-nya. Apa yang sudah kita set. Di sini pada kabel fast Ethernet 3 90. Nah, sudah kita setting alamat IP-nya 17.20.22. Kemudian nah, kita masukkan ke RIP-nya. Sehingga dengan begitu nantinya akan menghubungkan antara router lantai 1 dan ke modem. Seperti itu. Jadi RIP-nya IP dari modem untuk ke modem, dan dalam lantai 1, semua lantai 1, 11, 12, 15, dan 16 dimasukkan juga untuk terhubung ke server. Nah, di sini servernya juga kita sudah setting sebelumnya untuk gunanya DNS server ini untuk
kita memanggil web browser tanpa mengetikkan lagi IP-nya secara manual. Nah, ini kita dapat lihat sudah tambahkan DNS service-nya menjadi on dan types record dan CNAME-nya sudah kita masukkan sehingga kita ketika mengakses PC untuk mengakses website dapat menggunakan alamat ini. Oke, mari kita coba buktikan saja dari PC 1 untuk mengakses website yang sudah kita buat. Sebelumnya kita sudah masukkan juga ini HTML-nya sesuai dengan SMK Darul Ulum. Nah, di sini SMK Darul Ulum, kita cek terlebih dahulu. Kita bisa buka web browser untuk mengeceknya. Baik, masih menunggu. Nah, setelah kita buka, kita dapat mengetikkan alamat email yang tadi www.smkdarululum.sch.id. Kita dapat, maaf, mohon maaf masih not responding. Baik, setelah kita menuliskan alamatnya dari yang sudah kita masukkan ke DNS server tadi, kita dapat mencarinya dan baik, ditunggu masih loading. Nah, ini sudah muncul tandanya kita sudah dapat mengakses dari PC ini ke web server. Seperti itu. Untuk access point-nya juga kita sudah set seperti menambahkan nama, kemudian memberikan password, dan juga menggunakan IP yang sudah kita set sebelumnya di DHCP. Jadi kita buktikan saja bahwa switch-nya ini sudah menggunakan IP yang telah di-set di DHCP. Nah, ini. So, run config. Nah, IP-nya sudah mengikuti dari DHCP tadi. Baik, kemudian untuk di lantai 1 ini juga sudah terhubung antara satu PC dan PC lainnya. Dapat kita cek dari PC 1 ke PC 1. Nah, ini successful bahwa sudah dapat terhubung. Seperti itu. Kemudian untuk RIP-nya layer 3 digunakan untuk menghubungkan antara router dan router ataupun router ke modem. Kita dapat lihat RIP-nya terlebih dahulu pada router 1. Nah, pada router 1 di sini kita sudah mengset RIP dari fast Ethernet gigabit
9.9/0 ke atas 17.20.21 dan pada untuk yang ke arah VLAN-nya. Jadi di sini sebenarnya ditambahin untuk yang di sini kan menggunakan 192.168.15 dan 16. Baik, saya akan tambahkan 192.15 1, kemudian ditambahkan 192.168 16 tuh. Nah, sini nanti akan terhubung antara smartphone-nya dan routernya ke yang lainnya. Seperti itu. Kemudian di sini lantai 2, lantai 3, lantai 4 sama halnya seperti yang kita konfigurasi dengan menggunakan RIP agar terhubung antara satu dan yang lainnya. Baik, selanjutnya, nah kami juga sudah menggunakan NTP server. Jadi waktunya mengikuti server yang sudah ada. Jadi kita juga sudah meng-set NTP servernya. Dapat kita lihat di NTP. Nah, di NTP bahwa sekarang jam segini dan pada PC-nya juga sudah mengikuti. Baik, kita coba. Mohon maaf. Di switch-nya. Dapat kita lihat show clock. Nah, sudah terhubung. Baik. Setelah itu baik, untuk NTP-nya sudah kita set menggunakan NTP sesuai dengan server web servernya. Nah, ini show clock. Kemudian menampilkan tanggal sesuai dari NTP servernya. Seperti itu. Kemudian kita buktikan bahwa lantai 1 dan lantai 2, lantai 2 dan lantai 3 ataupun sebaliknya itu terhubung satu sama lain. Mari kita tes. Kita dulu antara PC yang PC 5 dan PC 15. Nah, kita dapat lihat bahwa sudah terhubung successful. Kemudian dari PC 15 ke PC 15. Kita lihat successful. Nah, sudah dibuktikan bahwa RIP-nya sudah berjalan dengan baik. Baik, mungkin untuk kita buktikan juga untuk IP yang di set DHCP. Ini sudah sesuai dengan yang kita config sebelumnya. Baik, mungkin selanjutnya kita tes juga yang di lantai 4 apakah sudah terhubung ke web, dapat terhubung ke web atau tidak.
Oke, kita mengetes terlebih dahulu. Baik, mohon maaf, tunggu tidak respon. Baik, kita tuliskan alamatnya. SMK Darul Ulum.sch.id. Nah, dapat kita lihat bahwa sudah terhubung dari lantai 4 ke server. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kesimpulannya, yang pertama kita menggunakan layer 2 untuk mengkonfigurasi yang ada pada lantai 1, yaitu mengkonfigurasi VLAN. Kemudian mengkonfigurasi LAN security yang ada pada switch 1 di ruang guru. Itu penerapan untuk layer 2. Untuk penerapan layer 3, kita menerapkan RIP tadi, RIP dan DNS server. Baik, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.